Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat inspirasi, balik lagi di Don Podcast menginspirasi. Kali ini kita, saya harus menyebutkannya banyak sekali. Yang jelas owner rumah makan Monggo. Rumah makan atau resto nih kalau disebutannya? Warung sih. Ya, nama sesungguhnya emang warung gitu. Oh, nama sesungguhnya warung Monggo Monggo, gitu. gitu. Oh, warung nasi Monggo. Warung nasi Monggo. Dan juga merupakan politisi dari partai PKS. Iya, dari partai PKS. Dan ini kita akan bincang-bincang terkait pokoknya semua ya, semua. Kalau ini pertama kali, karena kalau kami mungkin beberapa orang juga sobat-sobat inspirasi di luar sana lebih mengenal Mas itu sebagai ownernya Monggo. Oh gitu. Itu awal mula terbesit untuk membuka usaha itu bagaimana itu, Mas? Ya sebetulnya kalau awal mulanya sih mungkin karena terpaksa lah gitu ya. Terpaksa. Iya. Ini terpaksa yang sangat sangat memuaskan sekali. Ya kalau kita disuruh milih, ya milih jadi presiden ya kan. Oh, okay. Kalau kita punya pilihan ya kan. Iya. Cuman kan ya dari keterpaksaan itu akhirnya jadi kebiasaan. Ya kita bisa menikmatinya lah gitu kan. Seperti itu. Jadi dari keterpaksaan tadi itu memang di sini idenya itu dari Mas atau dari istri atau barangkali memang Mas yang hobi masak, hobi kuliner? Kalau pertama-tama sih ya, pertama ini dari awal dulu ke Monggo gitu ya. Pertama datang ke Monggo itu kan kita ini bukan buka rumah makan. Iya. Bukan buka warung nasi Monggo. Tapi buka usaha kue roti. Oh. Kue roti selama 3 tahun. 3 tahun. Di tahun berapa tuh? Buka roti itu kalau tidak salah tahun 2000 tahun 2001 atau 2002 antara itulah kisaran itu ya. 2001 2002 buka roti tinggal di mana di Bangko Tinggi. Oh, di Bangko Tinggi. Pertama di rumah Pak Wair yang itu pensiunan TNI itu. Iya. Sesudah itu pindah ke rumah yang di sebelah atas masih di Bangko Tinggi, rumah Pak Rusli. Pak Rusli. Yang punya Pak polisi, ya pensiunan polisi. Nah di situ selama 3 tahun. Sesudah 3 tahun itu bangkrut. Rotinya Hancur. Iya. Dari pabrik roti itu bikin sehari sampai 5 karung. 5 karung. Bukan 5 karung. Paling sedikit 5 sampai 9 karung. 5 Satu hari itu. Roti jadinya atau bahan bakunya nih? Bahan bakunya. Bahan baku itu kan. Nah sesudah di roti, nampaknya bagus prospeknya, ngembangkan ke Teluk Kuantan. Begitu ngembangkan ke Teluk Kuantan ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ada kemusibahan, hancur, habis. Memang nol semuanya. Ludes semuanya. Itu masih boleh dikatakan masih bujangan lah ya. Oh, masih bujangan. Masih bujangan, belum keluarga. Belum keluarga kan, masih bujangan. Habis. Sudah habis semua. Sampai ibaratnya tuh mental pun kena. Ya maksudnya tuh mental untuk kita buka usaha lagi itu. Iya. Untuk buka usaha yang sifatnya punya karyawan tuh nggak ada semangat lagi. Pokoknya down lah ya. Down lah pokoknya. Itu down tuh selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi selama 4 tahun tuh ngapain? Selama 4 tahun tuh kita usaha kecil-kecilan. Yang penting konsep dalam pikiran tuh enak makan, enak tidur.
Itu selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Cuman kita ini sering-sering lah berkomunikasi dengan paman ataupun dengan teman-teman gitu kan. Kalau seperti itu, mau kapan seperti itu terus? Ayolah bangkit katanya kan. Iya. Kita ini hidup merantau. Kalau cuma mau besarin perut, besarin badan, udah di kampung aja. Iya. Nah akhirnya itu kan termotivasi, mikir lagi kan. Oh iya juga. Di samping itu kita kan sering-sering komunikasi sama paman, dan kebetulan kita sering komunikasi itu kita sudah punya keluarga, udah punya punya anak. Mikir gitu kan, kalau anak lagi tidur apa segala macam, bolehlah bapaknya ibaratnya tuh apa namanya, susah ya. Susah. Tapi ini anak jangan sampai kayak bapaknya. Nah, dulu tuh kan seperti itu. Akhirnya mulai lagi terpacu. Kebetulan saya ini punya orang tua angkat. Orang tua angkat di Talu Kuantan. Nah dari orang tua itu sering main ke orang tua kan, kata orang tua tuh belajarlah masak katanya. Ngapain belajar masak? Betul pepatah orang tua ya nak, sering-sering atau siapa kawan, ilmu itu nggak berat dibawa. Ilmu nggak berat dibawa. Iya, ilmu itu nggak berat dibawa. Kita belajar terus kan, belajarnya nggak begitu serius lah gitu kan. Nah sesudah sering-sering belajar, di saat kita jatuh roti itu, ternyata manfaat ilmu yang orang tua berikan waktu itu. Diberikan dari situ. Sudah seperti itu kan, akhirnya coba-cobalah buka usaha gitu kan. Itu 2012 ya berarti ya? 2012 apa 2013 ya? Kisaran itu ya? Iya, 2012-an lah ya kalau nggak salah. 2012 apa 2011 ya? Antara itulah. Coba-coba buka usaha. Dari buka usaha tuh ya alhamdulillah lah. Tapi kalau nengok kita pertama tuh ya sangat sedih juga bang. Iya, jualan tuh sangat sedih juga. Sedihnya apa? Ya tidak sesuai yang diharapkan. Dari pagi jam 6 pagi itu sampai sampai jam 3 subuh. Itu cuma 300.000. Waktu awal-awal buka. Tapi bagus, semangat. Pengen punya untung 1 juta. Iya kan? Pengen punya untung 1 juta. Sedangkan omset 300.000. Coba dari mana? Satu hari full ya? Iya, berarti hampir 1 hari ya. Berarti berapa jam ya? Jam 6 sampai jam 3 subuh. Sampai jam 2 subuh. Kayak gitu kan. Tapi lama-lama ya alhamdulillah lah gitu kan, dengan perkembangannya. Udah mulai dikenal begitu. Dulu boleh dikatakan pertama buka tuh saya agak sedih juga. Sedihnya tuh gini, dari pagi sampai sore, dari pagi dari pagi jam 6 pagi sampai jam subuh, termasuk pagi juga ya, jam 3 pagi subuh ya. Jadi pagi ke pagi lagi, jam 3 subuh kita cuma dapat 300.000, sedih betul. Nah dalam perjalanan itu, apa yang dikatakan orang tua ataupun Pak Ustadz gitu kalau kamu sering berdoa setiap malam, insya Allah Allah kabulkan. Apalagi kalau kita sering meminta sama Allah tuh di atas jam 2 malam, Allah akan bukakan pintu pintu rezeki, pintu berkah. Allah bukalah pintu langit itu katanya kan. Kita tuh terus ya pokoknya selama berapa ya, hampir mungkin dalam masa-masa sedih itulah sering rajin berdoa tuh kan setiap malam itu. Rajin terus. Dalam jangka 3 bulan tuh alhamdulillah perkembangan. Mulai naik. Sesudah ramai kita sedih juga.
Kenapa? Dulu kan sedihnya kan sepi ya. Pas sudah rame sedih juga. Ya Allah ya Rabbi, makan nggak bisa. Kita mau makan, datang orang. Iya. Mas, pesan satu. Kita lagi makan tuh. Udah gitu, Mas, udah makan kan? Datang lagi. Yeah. Jadi seolah-olah kita makan tuh kucing-kucingan. Iya kan, makan tuh kucing-kucingan. Akhirnya sesudah itu kami ngelamun lagi. Kami ini pengen kalau bahasa apa namanya ya, sombongnya ya, pengen banyak duit tapi nggak seperti ini gitu kan. Masa makan aja nggak bisa, susah kan. Apa ya, karena kita tidak tahu tuh serba dikerjakan sendiri. Akhirnya kok kalau semen enak gitu ya, orangnya nggak tahu di mana, kok usahanya jalan seperti itu. Akhirnya kami berpikir, apa sih yang salah, apa sih yang dia kendalikan, kok dikendalikan sama orang lain, kok usaha bisa besar seperti itu kan. Lama kelamaan ya apa namanya, kita ketemu sama kawan. Ini bagaimana nih usaha nih, kok makan aja susah katanya kan. Disuruhlah kami ini diajar apa namanya, disuruh belajar tentang manajemen berorganisasi. Akhirnya kami belajar dikasih modul tuh. Dikasih modul, sudah dikasih modul suruh dibaca, dipelajari. Kita yang nggak tahu karena nggak pernah kerja di perusahaan orang, nggak pernah gitu kan, nggak pernah dikerja di perusahaan yang profesional. Pernah kerja itu cuma di paman, itu juga di pabrik roti yang konvensional, kayak gitu, yang jam kerjanya nggak jelas, bangunnya seenaknya, serba tidak ada aturan lah gitu kan. Belajarlah kami itu kan selama 3 bulan tuh kami pelajari, kami pahami kan. Terus saya pahami sampai boleh dikatakan sakit kepala tuh. Ya karena dipaksa suruh memahami itu. Suruh memahami itu. Kalau baca itu kan cuma berapa lembar kan gampang. Ini suruh memahami yang dari modul itu. Nah ternyata sesudah kami pelajari, barulah kami terapkan satu-satu. Ya begitu diterapkan, ya alhamdulillah lah. Sekarang kan bisa berjalan tanpa apa namanya? Ya tanpa dikontrol gitu. Bukan tanpa dikontrol ya. Tanpa kami berkunjung ke sana, tanpa kami turun ke lapangan. Itu organisasi berjalan dengan lancar gitu. Berarti awal-awal mula Monggo itu beroperasi itu Mas semua itu yang masak semuanya? Yo, saya ownernya. Owner dengan direktur beda ya. Boleh dikatakan sama ya. Sama. Yang jelas saya ownernya, saya direkturnya, saya manajernya. Saya kokinya, saya office boy-nya, saya macam-macam lah, rangkap jabatan, dirangkap semua. Kemudian ketika ini kan kalau orang tua bilang dulu kalau masak itu tergantung tangan katanya. Ketika Mas memindahkan itu ke koki lain, apakah nggak ada perubahan rasa? Nah, sebetulnya ya kalau kata pepatah orang tua dulu itu apa namanya, masakan itu mungkin tidak bakal sama lah tangan ke tangan itu kan. Tapi lebih enak itu pasti, kurang kualitas itu pasti juga. Tapi apa namanya, kita ada lagi kan yang namanya standarisasi. Kalau di perusahaan itu kan ada standarisasi. Makanya di situ resep-resep itu dibukukan. Itulah dari kita bisa belajar manajemen itu, kita pahami, kita pelajari. Ternyata alhamdulillah lah, Monggo itu kita sudah punya dapur produksi sendiri. Jadi kualitas kontrol itu terjaga. Bukankah kalau biasanya kan di perusahaan itu, apalagi di
restoran, kemudian itu kan ada konsep bukan konsep apa namanya rahasia perusahaan gitu, bumbu resepnya gitu. Oh gitu. Resep rahasia itu Mas terapkan juga atau? Sebetulnya begini, kalau yang masih memikirkan resep perusahaan, kalau di konvensional mungkin akan seperti itu. Tapi kalau dia sudah mengenal yang namanya manajemen profesional, justru disitulah keterbukaan dalam kita berorganisasi itu, dalam kita berbisnis. Jadi nggak takut nanti ini kemudian dia keluar atau dia buka sendiri? Kalau dulu sebelum kita belajar manajemen, itu kita ada rasa ketakutan. Tapi sesudah kita mengenal manajemen, akhirnya kita makin terbuka. Oh gitu. Kenapa kok nggak takut, kata abang tuh tadi, apa nggak takut nanti disaingin atau bagaimana? Sekarang yang bisa menyelesaikan pekerjaan saya ini, ya kan, pekerjaan saya ini kira-kira orang yang tidak punya kemampuan atau mempunyai kemampuan. Kalau yang punya kemampuan itu cuma saya dong, berarti kan dikit-dikit saya. Balik lagi. Dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Nah makanya gimana caranya ini tim sama-sama sama-sama tahu, sama-sama pintar. Adapun misalnya yang disampaikan tadi kata abang, nanti nggak takut orang ini jadi jadi saingan lah ya, kompetitor. Jadi kompetitor kita. Semua orang itu kan pada dasarnya kan, kenapa sih dia mau jadi kompetitor itu? Karena kebutuhan dia itu tidak terpenuhi. Oh iya. Iya kan? Kebutuhan itu bukan dari materi saja. Iya. Karena yang saya perhatikan itu, orang itu akan nyaman jika 3 syarat itu terpenuhi. Iya kan? Yang pertama adalah uang. Yang kedua waktu, dia terpenuhi waktunya. Yang ketiga dia jelas, kejelasan harga dirinya. Iya kan? Kejelasan harga dirinya. Oh saya kerja di mana, misalnya di perusahaan Monggo sebagai apa? Oh direktur. Atau sebagai apa? Sebagai GM. Kalau orang sudah terpenuhi itu, insya Allah orang itu nyaman, betah. Nah di sini kembali lagi, ini PR seorang owner, PR seorang pemimpin, bisa nggak? Iya kan? Memenuhi tiga hal itu tadi, tiga unsur itu. Kalau memenuhi, insya Allah mungkin kan. Seperti itu. Nah kalau ini mungkin kurang lebih tadi kalau saya hitung 9 tahun atau 10 tahun berdiri ya? Monggo ya? Iya. Untuk 10 tahun. Itu sudah adakah cabang-cabang lain atau barangkali? Kalau cabang alhamdulillah sekarang di Pemenang 1. Tapi dengan nama namanya, nama yang berbeda. Oh, nama yang berbeda. Kalau di Pemenang namanya RMK dia. Terus kalau di yang di sebelah kanan ya? Udah pernah ke sana berarti ya. Terus yang di Sololangun namanya Monggo. Itu yang di Simpang Bupati. Simpang Bupati, ada yang Tugu Arwana tuh di Sololangun. Nah yang sekarang yang baru masuk jalan ketiga, bulan ketiga, itu Raja Sambal. Yang baru di Sololangun. Di Sololangun juga. Di Sololangun Raja Sambal. Baru masuk 3 bulan. Mau masuk 3 bulan. Berarti sudah ada 4 cabang alhamdulillah. Dari ketiga cabang yang berjalan di luar kota Bangko itu dijalankan oleh ini ya, berarti manajernya masing-masing gitu? Iya, manajer masing-masing. Manajer outlet masing-masing. Kalau untuk di luar bisnis ini Mas, di luar bisnis, organisasi yang karena tentu dengan bisnis yang sudah dijalankan oleh manajernya masing-masing tentu mempunyai banyak waktu gitu kan. Organisasi mungkin barangkali atau keseharian Mas ini? Ya paling kalau dalam organisasi mungkin ya begitu ada ada
ada kegiatan lah gitu kan di partai, paling kita ikut apa yang diinstruksikan dari pimpinan kan, untuk di Merangin lah, wilayah Merangin kan. Dan terus kebetulan di Merangin ini saya boleh dikatakan ditunjuk juga sebagai BPJE Merangin untuk mengangkat potensi pengusaha-pengusaha. Kabupaten Merangin. Iya, Kabupaten Merangin. Biasanya kalau pengusaha atau bahkan politisi mempunyai role model ataupun panutan atau barangkali tokoh yang dia fans atau mungkin kagumi. Kalau Mas sendiri di dunia bisnis mungkin berkaca kepada siapa, Mas? Tentang apa tuh, tentang bisnisnya? Tentang figur itunya ya. Figur ininya. Cuman kalau banyak lah, tapi kalau kalau seperti figur-figur itu ya seperti Sandiaga, ya kan. Terus kayak Bob Sadino, yang begitu pemikirannya sederhana, nggak rumit, gitu tapi kan? Berhasil. Iya, ya emang bisnis itu ngapain harus dirumit-rumit, kan gitu ya. Terus kayak siapa namanya, Hairul Tanjung, kan kayak gitu. Itu sangat-sangat banyak menginspirasi lah gitu kan. Waktu Mas membuka pertama kali roti itu di umur berapa, Mas? Tahun 2001 itu. Umur berapa ya? Kayaknya masih 20 kurang kayak. 20. Berarti langsung berbisnis. Tapi alhamdulillah ya, Allah tuh ngasih ngasih keberkahan gitu ya. Amin. Di umur di bawah 20 sudah kita mimpin usaha. Mimpin usaha, tapi ya yang digarap itu banyak lah usaha-usaha tuh kan. Makanya kalau sama formula ya, formula itu jangan takut lah. Jatuh bangun lagi, kan sederhana kan. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, kayak gitu. Jadi jangan pernah, berarti jangan pernah puas dan jangan pernah menyerah. Gitu. Nah itu kayak gitu. Begitu jatuh ya bangkit lagi secepatnya. Apa yang bisa kita kerjakan? Karena untuk mencapai kesuksesan itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan lah. Iya, itu pasti. Nah itu. Kalau tadi kan Mas juga sempat bercerita tentang partai politik, juga aktif di PKS. Apakah memang ada niatan untuk mengabdi di ranah politik? Sebetulnya kalau untuk saat ini ya, tapi yang namanya ya, niat apa ya, cita-cita orang itu kan kadang bertambah-tambah gitu kan. Kalau saat ini sih yang penting kita belajar. Kebetulan saya membuka usaha bisnis gitu kan. Ternyata membuka usaha bisnis ini saya berusaha belajar memakai manajemen profesional. Otomatis kan kita harus banyak belajar tentang organisasi. Ya makanya ada partai ya boleh dikatakan bagus lah, partai itu kan bagus, organisasinya itu kan sampai di mana-mana ada. Nah kami ini menilai, oh iya ngapa kami nggak coba kami belajar. Siapa tahu banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Adapun lebihnya itu terserah ke depan lah gitu kan. Lihat sambil jalan. Tapi kalau niatan di 2024 nggak ada ingin coba? Kalau ini sekarang ini mungkin fokus ke pengusaha lah gitu kan. Tetap di bisnis, usaha pengembangan juga. Banyak juga, ada juga sih dari teman-teman tuh, nyalonin ya, gimana ya? Kalau untuk saat ini nih ya ada baiknya, ada buruknya gitu kan. Jadi anggota DPR tuh. Kalau yang jelas kan, kalau saya ini kan biasa kan memutuskan sesuatu.
Kalau di anggota DPR, kalau orang jadi anggota DPR itu kan apa namanya tuh? Menyusun dan mengajukan. Tapi yang memutuskan kan tetap ini ya. Tetap orang lain kan, tetap atau presiden atau apa. Nah, kalau sedangkan saya di perusahaan sendiri, saya bisa memutuskan. Betul. Nah, gitu. Jadi job desk-nya jelas gitu. Iya. Jadi hasil atau tidaknya, ini karya saya gitu kan. Dan tanggung jawab saya gitu. Nah, gitu. Kalau ini Mas, balik lagi ke bisnis tadi. Ini karena kalau kita lihat itu namanya bisnis, baik itu bisnis apapun pasti ada namanya persaingan. Dalam di awal-awal pendirian ataupun beroperasinya Monggo ini dan sampai sekarang ada nggak yang terasa banget persaingan, mungkin memakai, kalau kita dengar-dengar di berita itu kan ada yang memakai cara-cara apa begitu. Yang mistis lah gitu ya. Yang mistis barangkali, mungkin black apa namanya kan fitnah gitu. Oh gitu ya. Tapi selama kami pelajari di Monggo ini ya, alhamdulillah lah banyak pengalaman berkat manajemen profesional. Belajar kami manajemen ini banyak yang terbuka wawasan itu. Kalau dulu kami ini kalau dulu tuh begitu mau buka usaha, paling cuman bismillah untuk saya pribadi. Sedangkan yang kita bawa banyak orang. Banyak lah, cuman saya pribadi aja yang bismillah itu. Kalau sekarang ini dengan saya sedikit belajar manajemen ini, ternyata alhamdulillah, kenapa sih kok perusahaan-perusahaan besar ini kok bisa tumbuh besar? Kayak BRI, CFC, kayak Simon, kayak apa, terus kayak PT-PT. Ternyata dia sebelum kerja itu dia berdoa dulu. Iya kan? Akhirnya cara-cara seperti itu, ya sebetulnya dulu tuh waktu kecil kan ngaji kan semua itu kan sudah diajarkan. Mungkin karena beranjak dewasa akhirnya lupa, kelamaan nggak diinikan kan, tidak dijalankan. Lama-lama nggak dijalankan kan lupa. Begitu kesini kami nengok perusahaan-perusahaan orang sih, apa sih kok sebelum bekerja nih kok berdoa rame-rame gitu kan. Ternyata dia menjalankan ibaratnya tuh kalau dalam Al-Quran tuh hablum minallah hablum minan nas, ya kan. Yang pertama kita berinteraksi dulu dengan manusia, iya kan? Dengan apa? Dengan briefing itu. Sesudah briefing, barulah kita berdoa. Sudah berdoa, baru kita berdoa, iya kan? Ternyata dengan itu yang dijalankan tuh, perusahaan tuh besar dengan sendirinya. Dan Allah pun yang ngirim orang-orang terbaik lah gitu kan. Pastilah kalau kita sering meminta, sering berdoa. Kalau dulu mana ada seperti itu. Ya mungkin karena pengalaman lah ya. Semua yang bisa kita tumbuh dewasa itu kan pengalaman. Jadi seiring waktu memahami. Nah gitu, tapi itu bagi orang yang mau mempelajari juga, mempelajari kejadian-kejadian yang ini. Kadang kan setiap kejadian tuh dianggap sepele, padahal itu kan ada arti yang sangat. Betul. Dengan 4 outlet, 4 resto ini, berapa jumlah ini karyawan yang dipimpin? Sekarang karyawan berapa ya? Nggak ingat sendiri. Ya sebetulnya gini, kadang-kadang masa sih nggak? Ya karena ada bagian-bagiannya. Oh berarti ya karena kalau manajemennya sudah dijalankan. Kalau orang masih ingat karyawannya, berarti kan masih tanda tanya gitu kan. Berarti masih dia yang ngurusin. Gitu kan. Kalau ini kan yang keluar yang masuk kita kadang nggak tahu. Karena sudah ada bagian-bagiannya. Bagian karyawan ada, bagian rekrutmen ada gitu kan. Bagian apa namanya tuh audit lah gitu ya. Itu kan kita sudah ada. Mungkin ada lah 60 lebih saya rasa 60. Mungkin. Saya rasa. Iya. Siap. Ini Mas, ini kan sebagai sosok
pengusaha, Oke. sebagai sosok yang sudah barangkali sudah Baru bisa belajar. baru belajar untuk nambah jadi outlet 6 lagi, 7 lagi. Amin. Kami minta sedikit mungkin pegangan hidup, moto yang Mas terapkan selama ini, sehingga mungkin sobat-sobat inspirasi yang nonton nanti bisa terinspirasi juga dengan apa yang Mas sampaikan. Oh gitu ya. Yang penting kalau untuk teman-teman lah ya, untuk teman-teman ini kan kita harus membedakan dulu, harus mengkotak-kotakan kan. Ada formula, ada yang sudah jalan, ada yang sudah kan misalnya gini. Kalau formula ya, formula itu yang pertama jangan terlalu banyak mikir. Buka dulu baru mikir. Pokoknya buka dulu apa yang dia bisa lakukan dulu. Sesudah itu baru mikir. Kalau dia pertama buka nggak mikir, sesudah jalan masih nggak mikir, berarti emang perlu diwaraskan kan gitu. Iya kan? Iya. Ya sekarang kan mau buka usaha banyak terlalu pikiran. Takut begini, keuntungan begini. Betul. Banyak nggak jadi. Emang sudah pasti? Kan nggak pasti. Nanti kata orang bangkrut. Emang pasti bangkrut? Kan nggak juga. Kenapa kita nggak punya kepastian berhasil? Iya. Kan gitu. Tinggal dulu asumsinya takut bangkrut, sekarang udah takut berhasil kayak gitu. Udah gitu aja. Iya kan, takut berhasil. Dibalikin aja. Nah, untuk formula itu ya seperti itu. Jangan takut. Yang pertama buka dulu, baru mikir. Pikirkan perlahan-lahan. Itulah makanya yang disampaikan tadi. Saya senang dengan Pak Bob Sadino itu. Sangat sederhana pemikirannya tuh, tapi itu kena. Jangan dulu pikir-pikir manajemen profesional apa segala macam. Nanti nggak nyampe juga nantinya. Iya kan? Nah, sesudah itu jalan, baru kita pikirkan. Nah, terus yang untuk yang sudah jalan, yang sudah berkembang bagus lah gitu kan, dari dia konvensional, berusahalah untuk ke pengusaha-pengusaha itu sekolah, boleh dikatakan ya, ikutlah seminar-seminar manajemen. Jangan ikut seminar bisnis. Kalau saya sarankan itu ya. Kenapa? Jangan seminar, maksudnya ikut seminar formula usaha, buka usaha gitu kan. Dia buka cabang ini, buka cabang ini. Dia belum dia sudah buka usaha, dia pengen buka usaha baru dengan usaha yang lain, tapi manajemen belum dikokohkan. Nambah masalah. Iya. Apa enggak cukup dengan masalah yang di satu warung ini? Mau nambah masalah lagi. Nah, itu. Tapi kalau dia sudah belajar manajemen profesional, nanti enak lah gitu kan. Enak yang dia inikan. Terus yang selanjutnya, yang penting kita konsisten. Konsisten, sabar dan berusaha itu. Karena kesuksesan itu tidak tidak bisa didapatkan dengan orang yang tidak punya kesabaran. Iya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang serba tahu. Tapi boleh dikatakan hidupnya gagal lah dalam bisnisnya enggak. Saya pelajari, ternyata dia nggak sabar. Sabar aja nggak cukup bang, harus berusaha juga. Harus berusaha juga. Iya. Sabar dan berusaha itu harus matang. Harus sejalan. Karena banyak pengalaman tuh nggak ngepek ke dompet. Iya. Kan banyak tuh kita sering ketemu. Ternyata itu bagian inspirasi dari ini kan. Saya pernah di sini. Tapi hasilnya tidak memuaskan gitu kan. Begitu diinikan, ternyata itu pengalaman itu nggak ngepek ke dompet, nggak ngepek ke isi dompet. Iya, pengalaman tuh
Iya, iya. Nah makanya untuk ini tuh sabar dan berusaha. Kalau sukses itu milik orang pintar, banyak orang pintar udah pada bersukses kan. Udah banyak ranking 1. Iya kan, seperti itu. Baik, terima kasih Mas sudah berbagi bersama kami. Biar semoga apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi sobat-sobat di luar sana yang menonton. Dan kami doakan bersama mungkin bisa bertambah lagi. Amin. Baik sobat inspirasi, terima kasih sudah menonton video ini dan selalu nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.